Sebut saja namaku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Waktu itu, aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota besar di Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan, yaitu live-in di satu desa, dan masih di daerah Jawa Tengah juga. Live-in ini adalah kegiatan siswa untuk tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari, agar siswa ini merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan, yang keadaannya serba terbatas. Hari itu adalah hari Selasa. Kita berangkat dan kumpul di sekolah dan naik bis yang disewa sekolahan. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok, ya kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya masih saja banyak area perkebunannya. Sekolahku ini sudah bekerja sama selama bertahun-tahun dengan kampung tersebut. Jadi mereka sudah open gitu kepada sekolahku. Karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Ya kalau nggak kerantau ke kota besar, jadi jarang banget anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Waktu itu kami dibagi kelompok. Ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku, dan 1 rumah untuk 2 siswa. Waktu itu, aku dapat 1 rumah bersama salah satu kenalanku, sebut saja namanya Maya. Maya ini anak IPA, jadi dia tidak terlalu dekat denganku. Walaupun ini tergolong pedesaan, tapi rumahnya tergolong mewah-mewah. Seperti kedua temanku, sebut saja namanya Mutia dan Lutfi. Dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah, kamarnya ber-AC, serta ada wifi-nya pula. Sedangkan nasibku saat itu dapat ibu asuh seorang janda dan tinggalnya di sebuah gubuk yang menurutku tak layak buat tinggal si ibu tersebut. Nah, kita panggil saja ibu itu dengan sebutan Ibu Asih. Ibu Asih ini janda beranak 2, tapi anaknya merantau semua. Bu Asih tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Ibu Asih ini paling depan kampung di pinggir jalan. Kalau siang ya ramai, tapi kalau malam ya sepi banget. Aku tidur di tempat tidur kayu beralaskan kasur yang tipis dan lampu berwarna kuning. Tahu kan bohlam kuning seperti apa? Ya remang-remang dan kesannya semakin seram. Kamar mandi tidak berlampu. Di belakang rumahnya serta di samping itu hanya area perkebunan. Pertama kali kami datang, kami disambut ramah oleh Ibu Asih dan sudah disediakan makanan dan minuman waktu itu. Setelah makan dan berkenalan terus berbincang-bincang, saat di tengah perbincangan kami, tiba-tiba Bu Asih ini bilang, "Dek, kalau kamu bawa uang, uangnya digulung terus dikaretin ya," ucap Ibu Asih sambil menyodorkan karet. "Emang kenapa, Bu?" tanyaku polos yang memang gak ngerti buat apa. "Emang di sini banyak pencuri ya, Bu?" Tiba-tiba Maya ikut bicara. "Iya, tapi yang tak kasat mata," jawab Ibu Asih tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat, tanda dia akan mengatakan sesuatu. "Bu, kami ke kamar ya, mau istirahat dulu," sambil menarik tanganku. Ibu Asih hanya mengangguk saja. Sesampainya di kamar, Maya ini terlihat gelisah. "Din, kamu ngerti nggak yang dimaksud Ibu Asih?" "Enggak, emang kenapa?" Ya maksudnya pencuri yang tak kasat mata itu." "Ya emang maksudnya apa?" "Itu tuyul." "Ah, sembrono, masa iya sih Mai?" Tanyaku nggak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali nggak ada berita tentang tuyul. Saat itu aku langsung tidak menghiraukan pembicaraan dari si Maya ini. Aku fokus saja bermain ponsel. Selepas maghrib, Ibu Asih memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Ibu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya mempunyai peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini seperti tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tak pakai pesugihan seperti itu atau tidak mempunyai peliharaan, termasuk Ibu Asih. Meskipun warga di sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik, Dek, ucap Ibu Asih sambil memainkan sendoknya.
Aku dan Maya hanya diam sambil penasaran terus mendengarkan cerita dari Bu Asih ini. Ada yang sadis, demi kedudukan, rela mengorbankan istrinya untuk jadi tumbal. Tapi kali ini, nada Ibu Asih sedikit pelan, hampir kami berdua tak mendengar suaranya. Kami berdua terkejut. Jujur saja, awalnya aku tidak percaya. Masa iya ada orang setega itu? Kalau sudah selesai, piringnya tinggal saja, biar ibu yang beresin, ucap Ibu Asih sambil merapihkan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk saja di depan TV dulu, tunggu ibu beresin ini semua ya. Kami mengangguk lalu meninggalkan Ibu Asih yang merapikan bekas makanan kami. Saat itu, aku pikir tindakanku ini bisa dibilang sangat kurang ajar. Kenapa? Karena kami menumpang, terus diberi makan, tapi kami tidak tahu diri untuk membereskan bekas makanan kami. Singkat cerita, selesai beres-beres, Ibu Asih lalu menghampiri kami. Dia mulai bercerita. Kepala desa di sini, namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Ibu Asih yang sedikit was-was. Jujur aku dan Maya juga takut, tapi ada rasa penasaran. Jadi begini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal, dan meninggalnya tepat di depan rumah Ibu Asih yang di depan gang kampung ini. Kebetulan, Ibu Asih waktu itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Prapto ini tidak wajar. Siang itu, istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia berjalan kaki sendirian di pinggir jalan, tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering berlalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk? Dan posisinya berada di tengah jalan. Waktu itu minim saksi, jadi nggak ada yang tahu pastinya bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Ibu Asih diceritakan bahwa tadi siang istri Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto ini terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto, entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Ibu Asih tidak bisa tidur. Tidak mengerti apa penyebabnya, tapi Bu Asih ini benar-benar tidak bisa tidur. Di tengah-tengah kebingungannya, Ibu Asih ini mendengar ada orang yang mengetuk pintunya. Awalnya cuma ketukan biasa, tapi lama-kelamaan muncullah suara. Mbak Asih. Mbak Asih yang masih mencerna suara itu sepertinya tidak asing dengan suara tersebut. Bu Asih bergegas untuk membuka pintu. Ketika Bu Asih membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, saat pintu tertutup, pintu itu diketuk lagi dan ada suara lirih di luar. Mbak Asih, tolongin aku. Bu Asih terkejut mendengar suara lirih perempuan itu terdengar seperti Bu Prapto. Bu Asih yang takut tapi ada rasa penasaran akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia melihat Bu Prapto dalam keadaan muka yang hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal tersebut sudah tidak heran lagi, karena kecelakaan tidak wajar seperti ini di depan rumahnya sudah sering terjadi. Dulu pernah ada seorang anak yang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Yah, kakinya putus, kata Bu Asih. Padahal Ibu Asih tidak melihat ada truk yang lewat ataupun suara benturan kecelakaan. Pernah juga waktu itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang yang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit ataupun kecelakaan, namun tiba-tiba meninggal. Dan bau busuknya itu seperti sudah 3 minggu meninggal. Dengan hal-hal semacam ini, membuat Ibu Asih ini sudah tidak asing lagi. Karena warga di sini hampir semua mempunyai peliharaan. Kalau sudah peliharaannya meminta makan, ya harus diturutin. Mau dimakan atau mau mencarikan makan. Saat itu, aku mendengar cerita Bu Asih benar-benar ketakutan.
Malamnya, aku dan Maya habiskan waktu untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. Dan tak terasa, waktu itu sudah benar-benar larut malam. Dan Bu Asih bilang, "Dek, sekarang udah malam, kalian tidur Gi. Kalau bisa, usahain harus tidur cepet ya. Terus kalau ada suara ataupun minta tolong, jangan keluar kamar." Perintah Ibu Asih yang membuat aku dan Maya sedikit ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Sesampainya di kamar, mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata, tapi sepertinya belum tertidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP-ku. Hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya ku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. "Bu Asih, ada apa?" ucapku lirih. Aku beranjak dan melihat apa yang terjadi di depan kamar. Namun tiba-tiba Maya menarik tanganku dan berkata, "Jangan, itu Ibu Asih nangis." "Shh, itu bukan Ibu Asih deh kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Aku tak menghiraukan ucapan Maya. Ku berjalan pelan mendekat ke arah pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Pintu kamar mulai terbuka perlahan. Malam pertama ini sungguh tak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja ucapan Maya. Saat aku membuka pintu tersebut, aku melihat ada seseorang yang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan aku berjalan dan kupanggil, "Bu Asih." Perlahan orang yang kukira Bu Asih ini mengangkat wajahnya. Di situ aku benar-benar terkejut. Wajahnya keriput hitam legam dengan seringai senyumnya, giginya hitam, matanya merah, tangannya menjulur dan akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat, aku langsung berlari masuk ke kamar. Ku banting pintu kamar. Wajahku pucat. Aku sangat ketakutan saat itu. Dari luar kamar, wujud tadi sepertinya menggedor-gedor pintu. Ku lari ke atas kasur di sebelah Maya. Kulihat Maya malah menangis. Aku yang ketakutan juga malah ikut menangis. Dan tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Dan akhirnya pintu kamar terbuka. Di situ jantungku terasa mau copot. Dan kulihat ternyata itu Ibu Asih. "Ada apa, Dek? Kok kalian menangis?" ucap Ibu Asih khawatir. Kami berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu. Sudah Ibu usir itu peliharaan warga di sini." "Kurang ajar sekali. Siapa sih yang berani mengirim peliharaan ke sini?" ucap Ibu Asih geram. Saya mau pulang saja," ucap Maya yang menangis. Kulihat wajah Ibu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Ibu Asih. Aku tahu yang dia rasakan. Dia pasti takut kalau disalahin sama orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan salah Ibu Asih. "Udah Mai, di sini kan cuma 4 hari aja, sabar dong," ucapku menenangkan Maya. "Ini hari pertama loh, Din. Jadi apa kalau kita berlama-lama di sini? Apa jadinya? Apa teror itu akan datang setiap malam?" Udah Mai, kita istirahat dulu aja yuk, udah aman kok." Aku coba terus menenangkan Maya. "Udah Dek, kalian istirahat aja. Ibu bakal jagain kalian di sini di depan pintu kamar. Ibu Asih tidur aja di kamar, kasihan dong, besok Bu Asih juga jualan," ucapku. Akhirnya malam itu kami tidur karena sudah terlalu lelah dan aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya nggak mau karena takut, tapi kupaksa pagi itu karena memang ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Waktu itu aku tidak bersama Maya karena Maya harus berkumpul dengan anak IPA dan aku berkumpul dengan anak-anak IPS. Kami dibagi beberapa regu untuk bersih-bersih desa. Kelompokku kala itu Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Paros, dan Gilang. Kelompok kami kebagi bersih-bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok kebagian cabut rumput, sedangkan yang cewek nyabut dan nyiram tanaman. Singkat cerita, siang pun tiba. Kami beristirahat sebentar di teras kantor tersebut. "Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak," keluh Gilang saat itu. "Emang kenapa?" tanya anak-anak yang lain. "Masa tiap emakku merem, aku ngerasa kepalaku ini ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata,
Aku gak ngeliat ada siapa-siapa. Pokoknya serem, ucap Gilang seperti itu. Ih, serem banget, syukurin kamu dapat gangguan kayak gitu, ucap Mutia seperti mengeledek si Gilang. Jangan gitu dong Mut, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus, awas lo kalau sampai kamu diganggu, aku ledek habis-habisan kamu, ucap Gilang membalas ucapan Mutia. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita, tapi aku takut. Din, ngapain kamu diam aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Paros. Enggak kok, aku cuma capek aja. Alah, kamu mah cuma gitu aja Lang. Aku malah lebih serem lagi. Tiba-tiba si Dinar membuka suara. Aku kaget langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab si Mutia. Semalam, aku sama si Rizka, si anak IPA itu, lagi duduk-duduk tuh di teras rumah Padalan, orang tua asuh kami. Tiba-tiba, kami mencium ada aroma bau bunga. Terus aku mendengar ada suara wanita ketawa. Suara tawanya ini melengking, terus keras banget. Otomatis kan, aku langsung lari masuk ke dalam rumah. Si Rizka aku tinggal. Kirain gua, si Rizka ini nyusul. Pas aku lihat lagi, ternyata dia pingsan. Cerita Dinar yang membuat bulu kuduk kami langsung berdiri. Belum selesai, tiba-tiba terdengar suara jatuh dari atap kantor Bapak Kepala Desa. Kami langsung berdiri serentak. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat, jatuh dari atap ke tanah. Mungkin saja, tapi di sekitar sini tak ada pohon kelapa. Terus bagaimana kelapa ini bisa jatuh di atap? Aneh. Kami semua tidak banyak bicara saat itu. Otomatis, kami semua sontak langsung berlari meninggalkan kantor desa. Oh sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang membuat aku gak nyaman yaitu tatapan Pak Prapto kepadaku. Jujur saja, aku melihatnya agak jijik. Dia seperti melihatku dengan tatapan yang cukup mesum. Sudah Pak, jawab Paros meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu, Paros aslinya sangat ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap Ayu. Hus, jangan bilang gitu, jawab Dinar. Singkat cerita, kami pun pulang ke rumah orang tua asuh kami masing-masing. Tiba-tiba, pada pukul 5 sore, ada siaran dari masjid bahwa ada berita duka. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin bin Parjo. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini. Sepertinya tidak asing. Bapak Parmin ini adalah tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Umurnya kurang lebih sekitar 40 tahunan. Aku kaget. Perasaan tadi siang aku masih lihat dia ada di kantor kepala desa. Ya memang takdir Allah gak ada yang tahu. Tapi dia terlihat sehat-sehat saja. Mai, padahal aku masih ketemu beliau loh. Beliau sehat, ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah gak tahu orangnya yang mana, ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asi memanggil kami. Iya Bu, kami berdua pun keluar menghampiri Ibu Asi. Dek, Ibu mau ngelayat ya, tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau mau makan, itu sudah ada makanan di meja. Seperti biasa, aku dan Maya sholat maghrib berdua. Selesai sholat, kulihat Ibu Asi belum datang. Aku coba bilang kepada Maya, Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asi? Ntar aja deh Din, kebetulan aku mau ke rumah orang tua asuh temanku ya. Tapi ntar balik kok, ucap Maya sambil menyisir rambut. Di situ aku langsung berpikir, berarti aku bakal sendirian di rumah ini. Tapi aku coba bersikap tenang dan sok berani. Ya udah, jangan malam-malam, ntar Bu Asi khawatir, pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Di situ, aku coba beranikan diri di rumah sendirian. Biar gak suntuk, aku menyalakan TV sambil kumainkan HP. Jadi, TV-nya cuma buat rame-rame saja, biar gak terlalu sunyi. Awalnya, udah aku bilang kalau rumah Bu Asi ini berada di pinggir jalan. Jadi kalau siang, kondisinya rame. Tapi kalau malam, suasananya benar-benar sepi. Dan tak berapa lama kemudian, terdengar azan Isya berkumandang. Aku mau sholat saat itu, tapi tidak berani buat wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV, aku gak berani. Akhirnya saat itu aku tunda sholatnya. Apalah daya iman dan ketakutan lebih besar daripada ketakutanku. Namun tiba-tiba aku mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Aku langsung beranjak dan bergegas membuka pintu.
Ketika aku buka, di sana tidak ada siapapun. Di situ aku langsung benar-benar merasa ketakutan. Cepat-cepat aku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah, pintu itu sudah diketuk lagi. Namun kali ini ada terdengar suara. Assalamualaikum. Suara pria yang tak asing suaranya. Seperti suara Pak Prapto. Di situ aku berpikir, untuk apa beliau kesini? Bukankah ada warga yang sedang berduka? Kenapa beliau malah kesini? Buru-buru ku buka pintu lagi. Dan di sana aku langsung terkejut. Karena di luar itu tidak ada siapa-siapa. Langsung ku banting pintu lebih keras. Aku langsung lari ke tempat TV lagi. Kulihat jam menunjukkan pukul 7:47 menit. Tapi Maya dan Bu Asih belum pulang. Ku keraskan suara TV. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Aslinya aku tidak berani nengok, tapi kupaksakan. Dan yang masuk ternyata Ibu Asih. Di situ aku langsung merasa lega. Bu Asih menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Tapi anehnya, Ibu Asih ini hanya diam. Kenapa beliau tak menyapaku ataupun mencari Maya? Tapi ku diamkan saja. Setidaknya aku bersyukur kalau beliau sudah pulang. Selang beberapa menit, aku mendengar sesegukan suara tangisan Ibu Asih. Ada apa dengan Bu Asih? Sungguh aku dengar tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Ibu Asih. Ingin aku menghampiri beliau, namun kuurungkan niatku. Merasa tidak sopan. Aku pelankan saja TV dan mendengarkan tangisan Ibu Asih. Sungguh aku merasa iba. Dan tiba-tiba HP ku ini bergetar. Dan kulihat ternyata itu pesan dari Maya. Isi pesannya seperti ini. Din, aku pulangnya jam 10 ya. Aku membalas, oke, Bu Asih juga udah pulang kok. Tapi beliau menangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesanku. Dan tak berapa lama kemudian, tiba-tiba HP ku berdering. Ada panggilan WA dari Maya. Saat aku angkat, loh, Bu Asih emang udah pulang, Din? Udah tuh, Mai. Tapi beliau sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asih, Din? SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asih memang mempunyai ponsel, tapi ponselnya ini jadul, tidak bisa menggunakan internet. Coba kamu buka SMS-nya dulu, Gi. Kumatikan telepon dan buka SMS-nya. Di situ, Bu Asih mengirimkan SMS seperti ini. Dek, Ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat duluan ya, gak usah nunggu Ibu. Kulihat pesannya 5 menit yang lalu. Di situ aku langsung kaget. Terus yang masuk kamar Ibu Asih dan menangis siapa? Dan tiba-tiba suara tangisan itu berubah menjadi tawa yang sangat melengking di telinga. Tubuhku langsung kaku, jantungku hampir saja copot. Keringatku menetes dan tak terasa badanku ini bergetar hebat. Saat kulihat ke arah kamar Ibu Asih, ada seseorang yang keluar dari kamarnya. Hingga wujudnya itu menampakkan wajah seramnya. Nenek-nenek yang kulihat saat itu, wajahnya hitam legam, giginya hitam, dan matanya berwarna merah. Sosok itu tersenyum ke arahku. Dan saat itu juga, aku langsung tak ingat apa-apa lagi. Singkat cerita, saat aku sudah terbangun, kurasakan badanku panas. Aku coba melihat sekitar, dan di sekitarku sudah ada Ibu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa teman-temanku yang lain. Aku terkejut dengan apa yang terjadi. Ku coba mengangkat tubuhku yang masih lemas. Jangan bangun dulu, Dek, tiduran aja, ucap Ibu Asih mencegahku untuk bangun. Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemas banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Di situ aku baru ingat kalau aku melihat wujud nenek-nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing ya. Biar Ibu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin, ucap Pak Ilham. Pak Ilham adalah ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman aja, tangis Maya sambil memegangi tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini. Toh kan sudah ada Bu Asih, ucapnya lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini sudah sangat menyiksa. Aku telepon papa sekarang, biar dijemput. Tangis Maya semakin menjadi. Aku tarik tangan Maya yang memegang HP dan segera menelepon papanya. Mai, kamu jangan egois. Maya malah menatapku geram.
Mai, kamu harus mikir kita semua, Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Aku sedikit kesal waktu itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. Memang cuma mereka yang dirugikan. Kalau aku yang mati jadi tumbal orang di sini bagaimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas saat itu. Dari awal aku di sini, aku udah yakin kampung ini adalah kampung tumbal. Semua warga saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu tuh, anak Ibu Asih itu bukannya merantau, tapi meninggal karena tumbal, teriak Maya saat itu. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh amarah. Jangan sok tahu dan asal bicara ya. Tampak Bu Asih benar-benar marah. Saya sudah tahu semuanya, Bu. Kedua anak ibu itu meninggal jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Dan tiba-tiba Bu Asih langsung menampar Maya. Tolong, kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumahnya. Pak Ilham menarik Ibu Asih untuk menenangkannya. Dan anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Ibu Asih. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Ibu Asih kan? Olok Maya kepada Bu Asih. Terus saja fitnah aku, jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi dengan kamu, ancam Ibu Asih yang membuat aku sedikit ngeri saat itu. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing saat itu. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Esok harinya ketika aku membuka mata, Ibu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. Bu Asih, Bu, aku goyang-goyangkan badannya. Andin sudah bangun, ucap Ibu Asih. Kulihat Ibu Asih sudah menjadi Ibu Asih yang sepertinya, bukan Ibu Asih yang menyeramkan seperti semalam. Dek, maafin Ibu ya. Ibu Asih kembali meneteskan air mata. Maaf kenapa, Bu? Sambil kuusap bahunya untuk menenangkan. Masalah kejadian semalam. Kini tangisan beliau semakin mendalam. Sudah, saya nggak apa-apa kok, Bu. Ucapan ibuku melihat Ibu Asih seperti itu. Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar. Ucapan Ibu Asih langsung menatapku. Di situ aku langsung kaget. Maksudnya bagaimana? Ucapku di dalam batin. Maksudnya gimana, Bu? Anak-anak saya sebenarnya bukan merantau, tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal oleh suami saya. Jantungku langsung berdetak kencang. Sumpah, saat itu aku langsung sangat ketakutan. Saking takutnya, aku langsung memundurkan diri ke tembok. Ibu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok. Ibu gak bakal nyakitin kamu. Yang penting, kamu jangan macam-macam sama ibu. Wajah Ibu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi. Di situ, dadaku terasa sesak. Ingin rasanya aku menangis. Ibu Asih kembali tersenyum khas Ibu Asih seperti biasanya. Sana, kamu mandi, sambil berjalan meninggalkanku. Napasku terasa ngos-ngosan saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Asih? Pada pukul 9 pagi, hari Kamis, semuanya dikumpulkan untuk apel, acara yang dilakukan selanjutnya. Ku cari-cari Maya saat itu, tapi tidak kutemukan. Aku bertemu dengan Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. Hai Ines, Maya di mana? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Din, kamu udah sembuh? Kamu nggak tahu ya? Maya kemarin kesurupan dan demam. Jadi dibawa pulang deh ke rumahnya. Senyum Ines saat itu. Hah? Ini serius? Tanyaku tidak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apa sebenarnya Ibu Asih ini orang jahat? Tak bisa ku percaya saat itu. Aku harus berhati-hati dengannya. Hari Kamis adalah hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditunjukkan kepadaku oleh teman-teman. Namun kali ini, aku tak mau banyak berbicara. Aku malas untuk bercerita atau lebih tepatnya, aku takut sama Ibu Asih. Kalau dia tahu aku bercerita, terus dia marah bagaimana? Dan sialnya, malam Jumat ini, aku harus tinggal berdua dengan Ibu Asih yang baru ku ketahui dia lebih menakutkan dari Pak Prapto. Malam ini, kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi, kan biar adem, ditambah lagi di sana ada Waipi.
Setelah kegiatan, aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercanda gitu. Aku hanya diam, gak tahu kenapa. Aku merasa gak nyaman dan merasa meresah banget. Aku takut kalau aku akan ditumbalkan oleh Bu Asi. Aku takut Maya kenapa-napa. Kulihat jam menunjukkan pukul 5 sore. Kami sampai di rumah orang tua asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi, karena baju kami seukuran. Jadi, rumah Bu Asih dan rumah orang tua asuh Mutia ini jaraknya agak jauh. Rumah Ibu Asih berada di kampung 1 dan rumah orang tua asuh Mutia ini berada di kampung 2. Kalau dari rumah Ibu Asih ke kampung 2 ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan rimbun dan serem. Ditambah lagi, jarang ada penerangannya. Dan tak terasa, azan maghrib pun telah berkumandang. Aku, Mutia, dan Lutfi lalu menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. Dan tiba-tiba, HP-ku berdering beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi aku tak hiraukan. Aku lanjut saja mengaji saat itu, sambil menunggu azan Isya, dan tak terasa 2 juz telah aku baca, hingga azan Isya pun berkumandang. Aku lanjut sholat Isya, dan kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pada pukul 7 lebih 30 menit, aku telah selesai. Kulihat HP, ada beberapa panggilan dari Ibu Asih dan teman yang berada satu kampung bersamaku. Bu Asih mengirimkan pesan, "Dek, di mana? Ibu khawatir." Khawatir? Khawatir korban tumbalnya lari. Batinku berbicara seperti itu. Aku memutuskan untuk tidur karena sangat lelah. Aku sama sekali tidak memikirkan Ibu Asih. Aku sudah benci dengan dia. Baru kupejamkan mata, aku dibangunkan oleh Mutia. Dia memberitahuku bahwa Ibu Asih, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai di sini. Aku menangis kala itu dan tak mau kembali ke rumah itu. Aku benar-benar takut. Tapi Ibu Asih memelukku dengan wajah sedih seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik melihat wajahnya. Oh, dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa, malam itu aku luluh dan mau pulang ke rumah Ibu Asih. Toh yang menumbalkan anaknya adalah suaminya, pikirku saat itu. Sesampainya di rumah Ibu Asih, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Ibu Asih. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan takut masih menghantuiku. "Dek, nanti malam tidurnya ibu temenin ya, biar adek Andin gak takut." Ibu Asih membuka percakapan. Aku membalasnya dengan senyuman. Seperti biasa, yang membereskan semuanya itu adalah Ibu Asih. Aku langsung masuk kamar karena aku benar-benar capek dan badanku sakit semua. Dan tak terasa, aku sudah tertidur pulas dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu nenek-nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku langsung berusaha lari. Namun dia ada di mana-mana. Dan suara tawa yang khasnya ini membuat telingaku ingin pecah. Aku berteriak hingga terbangun dan Bu Asih ada di sampingku. Dia memelukku. Badanku panas dan berkeringat banyak. "Siapa yang berani mengirim itu ke sini? Awas ya," gumam Ibu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Ibu Asih. Ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Ibu Asih mengopres keningku dan menemaniku malam itu. Hingga subuh pun tiba dan aku pun terbangun. Badanku sudah enakan kala itu. Aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini hari terakhir aku berada di sini. Tak ada kegiatan. Hari terakhir kuhabiskan dengan nonton TV dan bermain HP. Dan tiba-tiba aku dapat pesan dari Maya. Isi pesannya seperti ini. "Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas, Ibu Asih mengawasimu terus. Kamu harus hati-hati." Aku membalas, "Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku gak ngerti deh." Kutunggu hingga setengah jam. Maya tidak membalas. Ibu Asih di warung depan sedang berjualan. Dan tiba-tiba aku dengar ada orang yang meminta tolong. Aku pun berlari keluar. Dan betapa terkejutnya aku melihat ada seseorang yang terjatuh dari motor di depan warung Ibu Asih dengan keadaan badan yang hancur. Sungguh aneh. Aku tidak mengenali orang tersebut. Namun yang ku tahu dia perempuan. Dan saat ku dengar orang-orang menyebutnya nama Mbak Tuti, aku ingin muntah dan pingsan kala itu karena melihat kecelakaan tragis seperti itu. Ibu Asih mengajakku masuk ke rumah. "Bu, Mbak Tuti itu siapa?"
Itu sekretaris Kades Pak Prapto, kemarin istrinya, terus Joko pegawai kantor desa, Pak Parmin tukang kebun kantor desa. Nah sekarang Ibu Tuti ke sekretaris dia. Emang kejam tuh si Prapto, ucap Ibu Asih geram. Aku diam mendengar cerita Ibu Asih. Dari tadi aku di warung gak dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tuti ini bisa hancur badannya, ucap Ibu Asih kepadaku. Aku mual mengingatnya. Sekarang ini kamu yang diincar sama Prapto deh. Aku yakin itu. Beberapa kali dia kirimi peliharaannya untuk menyerangmu, ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Badanku langsung lemas. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Aku sangat geram banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh dia duluan. Terus aku bagaimana, Bu? Aku takut, ucapku seperti itu. Tenang aja, nanti kamu saya bantu, jawab Bu Asih penuh perhatian saat itu. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk kepada Bu Asih. Ibu Asih ini tulus banget ternyata. Sore itu, Ibu Asih menyiapkan sesajen di meja makan dan ada darah ayamnya. Dek, Ibu harus minta darahmu buat ngusir peliharaan Pak Prapto. Terus bagaimana caranya, Bu? Sobek sedikit aja pakai pisau. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar, ucap Ibu Asih kepadaku. Aku pun mengikuti perintah Ibu Asih. Ibu Asih lalu menyalakan kemenyan. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajen. Di depanku menyala kemenyan dan darahku dan darah ayam. Dek, Ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Ada di rumah dulu ya, pamit Ibu Asih. Tapi Bu, saya takut. Saya benar-benar takut. Kamu aman kok, kamu harus duduk di sini hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya. Jangan pernah tinggalin sesajen ini kalau kamu mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu pengen mati? Bentak Ibu Asih melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis saat itu. Nah nurut ya dek, ucap Ibu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Dan azan maghrib pun berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tak berani beranjak. Ibu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Aku tidak boleh kemana-mana, hanya duduk di sini. Dan tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Ibu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Dan betapa terkejutnya, tanganku bergetar begitu hebat, tubuhku kaku dan tak bisa bergerak. Saat itu, aku melihat nenek tua memasuki rumah Ibu Asih dengan tawanya yang khas yang membuat bulu kuduku langsung berdiri. Tubuhku tak bisa digerakkan sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak, namun tidak bisa. Jantungku berdetak cukup kencang, badanku memanas. Gak usah takut ya, Cuk. Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya. Sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba dia mencekikku hingga aku sulit bernapas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu sampai menyandar sesajen di meja berantakan. Cengkraman nenek itu benar-benar kuat sampai aku benar-benar tidak bisa bernapas. Ku tendang nenek itu sampai cekikannya terlepas dan dia terjatuh. Dan saat aku hendak berlari, sosok nenek-nenek ini berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang, dan kakiku ini langsung dicengkramnya kuat sekali hingga aku terjatuh dan terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak, tapi tidak terdengar. Makhluk itu lalu mendekat dan mencekik leherku hingga terdengar teriakan. Cukup, berhenti, teriak seseorang dari dalam rumah. Saat aku melihat, ternyata itu Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku langsung menangis kencang. Dan makhluk itu tiba-tiba melemparkan Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ kulihat ada Pak Ilham Ustadz dari kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk ini malah semakin marah. Aku berusaha berdiri dan hendak lari, dan dicakarnya kakiku. Dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Tubuhku lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku benar-benar lemas sekali. Dan serang beberapa menit kemudian, kulihat ada beberapa orang yang datang. Salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku langsung tak sadarkan diri hingga aku tak tahu apa yang terjadi. Ketika aku sadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya.
Waktu itu aku hanya terdiam karena lemas dan tak bisa berkata-kata. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membacakan Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku langsung kaget. Yang tadinya lemas, aku langsung bangun dan terduduk. Aku takut banget. Dan akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak aku kenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang aku ingat, ada seorang ibu-ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan leherku. Hingga pagi harinya, tubuhku sudah mendingan, dan pihak sekolah pun sudah datang dan bersiap untuk mengajak kami pulang ke kota. Kulihat Maya juga sudah mendingan, namun wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor kepala desa. Awalnya aku menolak. Jujur aku takut dan malas bertemu dengan Pak Prapto. Aku begini kan karena dia. Dari awal, Ibu Asih udah bilang orang yang paling tega menumbalkan istri Pak Prapto, yaitu dia. Udah Din, kita ikut aja biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya kepadaku saat itu. Akhirnya aku menurut dan mengikut. Sesampainya di sana, ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo, kepala sekolah kami, dan Ibu Indri, wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilakan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto. Namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi aku salah menilai Pak Prapto. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang mempunyai peliharaan itu adalah Ibu Asih. Wanita tua yang menerorku itu adalah peliharaannya. Dan ternyata rumah yang kutinggali itu bukan rumah asli Bu Asih. Bu Asih ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, dan pertanian bakau dan lain-lain. Dari awalnya, Bu Asih ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kepala desa. Namun ketika pulang ke kampung, dia membawa 2 anak hasil hubungan gelap di luar negeri. Karena dia tak diizinkan suaminya menjadi TKI lagi, hidupnya menjadi krisis hingga dia berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini adalah rumah peliharaan Ibu Asih. Makanya banyak warga yang meninggal tak wajar di depan rumah Ibu Asih ini. Dan orang yang meninggal itu menteror Ibu Asih. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Ibu Asih itu adalah Maya. Tapi karena si Maya ini ternyata punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadi akulah yang terkena imbasnya. Dan si Maya ini geger ingin pulang karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Ibu Asih. Sekarang Ibu Asih sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Ibu Asih. Bahkan anak suami Ibu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku udah gak kuat lagi, pengen nuntut Ibu Asih. Tapi bagaimana? Aku lebih baik segera pergi dan tak mau lagi berurusan dengan Ibu Asih. Kalau soal tuyul, memang banyak yang pelihara tuyul. Tapi bukan di kampung ini, itu di kampung lain. Cuman tuyulnya sering lari ke kampung ini, ujar Pak Prapto menjelaskan tentang isu tuyul. Setelah semuanya usai, kami pun pulang dari sana. Sesampainya di rumah, orang tuaku yang mendengar kejadian yang menimpaku langsung membawaku untuk diruqyah. Bahkan aku menjalani terapi hingga beberapa bulan. Dan di masa pemulihanku ini, ternyata Ibu Asih masih sering mengirimiku pesan. Di situ aku takut dan masih trauma. Jadi aku memutuskan untuk ganti HP. Dan tak terasa setelah 1 tahun kejadian tersebut, adik kelasku yang live in tahun itu, ternyata di sana suasananya sudah berbeda. Di depan gang kampung sudah bukan rumah lagi, tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Dan begitulah kira-kiranya pengalamanku. Alhamdulillahnya, aku masih ditakdirkan untuk hidup dan bisa menceritakan pengalaman ini. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya. Tak lupa, saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya.
Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.